Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar muatan IPA. KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Listrik memiliki peran penting dalam arus globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung peran energi listrik sebagai sumber energi lainnya. Dengan adanya televisi, handphone, komputer, internet membuat arus globalisasi semakin mudah dan menyebar ke berbagai wilayah. Energi listrik dapat berasal dari berbagai sumber listrik. Sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Beberapa sumber energi listrik diantaranya adalah 1. Baterai. Baterai adalah salah satu sumber arus listrik yang di dalamnya terdapat bubuk kimia kering sehingga sering disebut elemen kering. Perhatikan gambar baterai di bawah ini. Baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Dan baterai memiliki batang karbo, wadah seng, pasta kimia. Kutub positif pada baterai terbuat dari bahan tembaga, sedangkan kutub negatifnya terbuat dari bahan seng. Jika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka akan menghasilkan arus listrik yang dapat menyebabkan lampu menyala. Bubuk kimia kering atau pasta kimia di dalam baterai terbuat dari bahan kimia yang disebut salmiak. Arus listrik yang dihasilkan pada baterai sering digunakan untuk lampu senter, radio, jam dinding, dan sebagainya. Yang kedua, dinamo. Dinamo adalah salah satu sumber listrik yang di dalamnya terdapat magnet dan kumparan. Kumparan adalah lilitan tembaga yang tersusun secara teratur. Timbulnya arus listrik pada dinamo karena berputarnya kumparan dalam medan magnet. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Besaran energi listrik yang dihasilkan sangat tergantung pada kecepatan putaran pada roda dinamo. Perhatikan bagian-bagian dari dinamo sepeda di bawah ini. Nah, dari dinamo sepeda ini bagian-bagiannya ada roda dinamo, magnet, dan kumparan. Jika dinamo sepeda dipasang, maka dinamo dapat dihubungkan ke lampu dan klakson. Nyala lampu dan suara klakson sangat tergantung pada energi gerak gerak dari putaran roda sepeda. Jadi, semakin cepat putaran roda sepeda, maka akan semakin terang nyala lampu yang dihasilkan dan bunyi klakson. 3. Akumulator. Akumulator lebih terkenal dengan sebutan aki. Akumulator adalah sumber listrik yang di dalamnya terdapat cairan bahan kimia yang disebut asam sulfat atau H2SO4. Ia disebut elemen basah karena bahan kimianya terbuat dari cairan. Akumulator biasanya terpasang pada sepeda motor dan mobil. Jika kutub positif dan negatif dihubungkan, maka terjadilah arus listrik yang bersumber dari akumulator. Arus listrik tersebut dapat menyebabkan lampu atau klakson pada mobil atau motor dapat menyala.
Yang keempat, generator. Generator listrik adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator listrik memproduksi energi listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik, seperti pembangkit tenaga air, tenaga uap, ataupun tenaga angin. Energi listrik yang dihasilkan tentunya sangatlah besar. Misalnya, energi listrik di Jakarta berasal dari PLTA Jatiluhur yang menghasilkan energi listrik dari tenaga air. Tenaga air dapat menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan energi listrik yang disimpan di dalam generator utama. Dari sinilah energi listrik lalu dialirkan menuju ke daerah terdekat, kemudian sampailah ke rumah-rumah, jalan raya, tempat-tempat sosial, bahkan ke perkantoran dan perusahaan yang membutuhkan energi listrik. Yang kelima, sel surya matahari. Sel surya matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi matahari berupa energi panas dan cahaya. Seiring perkembangan teknologi, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya dapat dipasang di atap rumah. Sel surya akan menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Selanjutnya, energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Selain itu, sel surya juga dapat digunakan pada kalkulator dan mobil tenaga surya. Stasiun-stasiun luar angkasa juga memanfaatkan energi matahari. Proses menghasilkan energi listrik. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara energi listrik yang dihasilkan PLTA. Nah, energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hambatan. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya pembangkit tenaga listrik adalah pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Coba Anda perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua, gerakan kincir pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat alirannya airnya, maka turbin berputar dengan semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Yang ketiga, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Penyaluran energi listrik. Arus listrik yang mengalir di rumah kita berasal dari distribusi listrik yang berawal dari pembangkit tenaga listrik. Energi listrik disalurkan dari mulai pembangkit sampai ke pemakai atau konsumen listrik. Energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusi yang biasanya disebut instalasi penyedia listrik. Dari pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator.
Generator digerakkan oleh turbin yang dapat menghasilkan energi listrik dari bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Energi tersebut biasanya berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Perhatikan skema penyaluran energi listrik PLTA berikut ini. Pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tenaga ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA masih tegangan cukup tinggi. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurunan tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Ananda paham dan dapat mengerti dari penjelasan dari Ustazah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.